wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari metode kedua, pertama adalah pengantar knowledge management. Bagaimana sejarahnya, apa itu isinya, apa itu pengetahuan di dalam ranah knowledge management. Yang kedua kita akan membahas terkait dengan proses pengelolaan pengetahuan. Nanti bisa untuk PPT-nya sudah di-upload di Revit. Nah, apa itu knowledge management? Knowledge management atau manajemen pengetahuan atau kadang-kadang saya bilang KM adalah koordinasi yang sengaja, sistematis terhadap orang, teknologi, proses dan struktur organisasi dan juga pengetahuan. Jadi bagaimana kita melakukan tata kelola antara tiga komponen ini, bagaimana kita mengatur orang-orangnya, teknologinya dan juga proses pengaturan pengetahuan atau informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Ini penting untuk meningkatkan inovasi teknologi, inovasi organisasi, dan juga bagaimana organisasi tersebut dapat bersaing dengan organisasi yang serupa. Misalkan suatu perpustakaan memiliki layanan yang sama, layanan referensi, tetapi bagaimana layanan referensi perpustakaan A itu lebih unggul dibanding layanan perpustakaan B. Salah satunya adalah bagaimana perpustakaan melakukan suatu survei untuk memahami kebutuhan informasi mahasiswa atau aktivitasnya, sehingga layanan-layanan dan juga keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer perpustakaan yaitu kepala perpustakaannya terhadap inovasi layanan semakin bagus. Jadi perpustakaan A itu bisa lebih unggul karena itu mereka mau mengetahui bagaimana perilaku pasar, bagaimana kebutuhan informasi, bagaimana perkembangan teknologi dan sebagainya. Itu ditopang oleh pengetahuan, baik itu pengetahuan yang berasal dari perpustakaan sendiri atau dari organisasi sendiri maupun pengetahuan dari eksternal, masukan-masukan yang kita perlukan. Lalu KM bertujuan menambah nilai melalui penggunaan kembali dan juga inovasi. Jadi pengetahuan yang awalnya hanya sebesar ini teman-teman nanti bisa menjadi sebesar apa itu? Bisa Bapak tulis ini karena dia dikelola, dibagikan, dikembangkan oleh suatu organisasi. Jadi misalkan ketika kita memimpin sebuah organisasi, maka akan ada input atau input pengetahuan kondisi di lapangan. Kata si A, kondisi bahasa seperti ini, kata si B seperti ini, kata si Z seperti ini. Ketika dikumpulkan, maka pengetahuannya sebesar ini. Tetapi ketika kita didiskusikan dalam sebuah rapat, dalam sebuah forum, maka pengetahuannya mungkin nanti akan sebesar papan tulis ini. Dan nanti satu manajemen, seorang manajer itu akan mengambil satu keputusan atau mengembangkan satu inovasi dari hasil informasi yang sudah didapatkan. Keputusan apa yang paling baik memanfaatkan dan sebagainya. Lalu juga dicapai melalui 3 proses. Pertama adalah promosi pembuatan, berbagi dan penerapan pengetahuan. Yang kedua memasukkan pelajaran berharga disumbangkan kepada korporat atau organisasi, dan yang ketiga adalah mendorong pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Ini adalah proses berbagi, proses di dalam proses untuk mengelola pengetahuan sebagai satu aset organisasi. Nah, pengetahuan di dalam knowledge management itu dipahami sebagai suatu aset, sebagai modal, sebagai kapital, tetapi berbeda dengan modal-modal seperti modal rumah, modal bangunan dan sebagainya. Menjadikan unik gitu. Ada 3 aspek yang menjadikan modal ini memiliki keunikan. Pertama, dia penggunaan pengetahuan tidak menghabiskannya. Jadi misalkan kalau modalnya berbentuk uang itu kan bakal habis, kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau pengetahuan ketika digunakan, dibagikan bersama, mereka tidak akan rugi, tidak akan habis pengetahuan yang kita miliki. Tapi ketika kita berbagi pengetahuan dengan orang lain, misalkan saya dengan Sani berbagi pengetahuan, kan Sani punya perspektif terhadap pengetahuan itu. Jadi misalkan saya cuma tahu ini tuh penghapus itu warnanya biru. Kata Nusani ini kan pengetahuan Nusani bilang pengetahuan ini bentuknya kubus. Ada ini alat untuk menghapus. Nanti kita lebih paham ketika banyak perspektif tersebut. Ini tuh penghapus warnanya biru bisa menghapus. Tapi kalau sendirian saya cuma tahu ini warnanya biru doang. Tapi kalau ada perspektif
saya tahu ini fungsinya pengaruh dan sebagainya. Itu fungsi dari pengetahuan. Jadi kalau teman-teman berbagi pengetahuan ke temannya, jangan takut saya bisa jadi bodoh. Cek orang Sunda zaman dulu aja. Kalau berbagi pengetahuan ke teman tuh, nah, saya ngajarin orang lain tapi nanti kamu yang jadi pintar, saya yang bodoh. Enggak, teman-teman, pengetahuan itu akan terus berkembang tergantung perspektifnya. Yang kedua, berbagi tidak berarti kehilangan. Tadi saya bilang bahwa ketika teman-teman berbagi pengetahuan ke orang lain, teman-teman tahu tapi nggak hilang pengetahuan tersebut, tapi tidak dibagikan ke orang lain dan pengetahuan jadi bertambah. Ada perspektif baru ditambahkan ketika diskusi, berbagi perspektif dan sebagainya. Yang ketiga, aset yang berjalan. Pengetahuan berharga. Pengetahuan berharga seringkali keluar melalui pintu setiap sore. Maksudnya adalah pengetahuan yang berharga dalam satu organisasi bukan cuma diakses melalui rapat formal. Kadang-kadang pengetahuan itu diakses ketika jam makan siang, ngobrol-ngobrol informal, ketika di angkot, ketika kita lagi bercanda, oh saya kepikiran ini dan sebagainya. Sehingga sekarang beberapa perusahaan kayak juga mendesain ruangan kerjanya itu semakin semakin friendly gitu, user friendly, menarik lah warna-warni dan sebagainya. Salah satunya untuk mengeluarkan ide-ide yang out of box. Jadi bukan cuma kita rapat panel doang, berbagi pengetahuan, dan yang pimpinan rapat doang yang boleh ngomong dan sebagainya. Tapi ketika suasananya informal, ada ide-ide yang lebih gampang muncul dan sebagainya. Itu adalah salah satu sifat dari pengetahuan di dalam sudut pandang knowledge management. Jadi dia pengguna yang tidak akan kehabisan akal. Dua, kalau dibagikan dia tidak akan hilang. Tiga, dia aset yang berjalan terus menerus. Nah, pengetahuan dalam knowledge organization, dalam knowledge management itu tadi sudah saya bilang ada 3 poin. 1, people. 2, teknologi. 3, proses. Nah, bagaimana suatu organisasi di dalam manajemen pengetahuan dipaksa supaya terus belajar. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar pembelajaran sepanjang hayat itu dilakukan seseorang kan. Nah, kalau di dalam manajemen, bagaimana organisasi tersebut dipaksa untuk terus belajar, memahami kebutuhan pengguna, memahami ancaman dari pesaing dan sebagainya, sehingga muncul inovasi-inovasi ataupun discovery baru gitu terhadap produk dan juga layanan mereka. Saya misalkan saya contohkan Gojek itu dulu mereka mengkapitalisasi pengetahuan yang ada di masyarakat. Ojek itu kan sebenarnya udah ada kan, ojek pangkalan. Tetapi bagaimana ternyata Gojek itu pintar, mereka riset ke pasar, perkembangan hampir semua orang sekarang sudah mulai pegang smartphone. Nah, tinggal menghubungkan antara pelanggan dan juga ojek pangkalan tersebut. Karena kan sebagian orang tuh kalau datang ke pangkalan ojek kan harus jalan kaki dulu. Nah, Gojek pintar, dia riset pasar, sudah memahami kebutuhan pasar, akhirnya menghubungkan antara kebutuhan tadi dengan ojek pangkalan dengan teknologi tadi, tanpa Gojek harus beli motor gitu, sekian juta motor, akhirnya Gojek itu membeli motornya gitu. Nah, itu bagaimana pengetahuan atau dikapitalisasi jadi produk inovasi. Dulu Gojek inovasinya cuma atas jemput barang, orang dari titik A ke titik B. Sekarang Gojek sudah ada GrabFood, GoFood, di mana layanan pesanan makanan, lalu juga ada layanan dokumen, lalu berkembang menjadi GoCar dan sebagainya. Nah, itu hasil dari inovasi pengetahuan. Mereka memahami kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Mereka coba selesaikan kebutuhan tersebut atau masalah tersebut, dibuat teknologinya supaya memudahkan semua orang, sehingga mungkin hampir seluruh teman-teman yang ada di kelas ini itu punya aplikasi Gojek atau Grab mungkin di smartphone masing-masing. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana pengetahuan dikapitalisasi dalam bentuk pengetahuan. Gak usah Gojek itu beli motornya dan nah, selanjutnya adalah knowledge management adalah berakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi dia bukan berdiri sendiri, tetapi dia merupakan salah satu ilmu yang multidisipliner. Ada dari cognitive science, ada dari apresiasi yang intelijen, dan juga dari ilmu perpustakaan.
teman-teman bagaimana cara mengorganisasi pengetahuan. Nah, untuk lebih lanjut, ada banyak sekali disiplin-disiplin yang menunjang knowledge management ini. Pertama seperti database teknologi, teman-teman sudah mantap-mantap manajemen data. Lalu ada kolaborasi teknologi seperti Google Docs, Google Drive dan sebagainya. Lalu ada ilmu organisasi atau ilmu manajemen. Kalau ada ilmu IT, kalau ada information management, keaktifan. Decision support system, bagaimana sistem itu mendukung seorang manajer melakukan pengambilan keputusan. Jadi nggak usah nanya ke bawahannya, ini tuh saya mau bikin produk ini, kira-kira bagus nggak? A, B, C, D, E. Tapi kalau dia cuma lihat dari layar aja, oh ternyata penjualan bulan ini seperti ini, produk A seperti ini, produk B seperti ini, produk C seperti ini. Nanti di bulan depan, produk B ini yang akan diiklankan lebih jor-joran dalam satu wayang, yaitu decision support system. Dan dia bisa lihat dashboard gitu, untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Lalu ada dari information science tentunya, lalu ada teknologi, artificial intelligence, technical writing, cognitive science dan sebagainya. Di ITB teman-teman, knowledge management ini dipelajari menjadi satu program studi. Kalau misi management itu ada program studi knowledge management. Jadi teman-teman bagian 2 SKS, kalau di ITB dia jadi satu program studi khusus tentang knowledge management. Kalau ini saya rasa sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana data mengambil informasi itu disebut pengetahuan. Nah, dalam knowledge management ini yang paling penting, kita harus memahami satu explicit knowledge, pengetahuan intangible. Yang kedua adalah explicit knowledge. Kalau tacit knowledge adalah pengetahuan yang ada di dalam kepala kita, keyakinan kita yang sulit untuk dikeluarkan. Contohnya adalah keahlian presentasi di depan kelas tidak bisa saya bagikan langsung ke orang lain. Kayak ini saya mau membagikan presentasi keahlian presentasi saya di depan kelas, pastikan barangnya kan nggak seperti itu. Tapi harus dipelajari melalui mentoring, coaching dan sebagainya. Lalu juga sulit diartikulasikan atau ditulis. Kadang-kadang mungkin teman-teman tahu gitu pengen ngomong sesuatu, tapi susah untuk diucapkan. Padahal udah kebayang konsepnya itu seperti ini, tapi pas ngomong susah. Nah itu namanya tacit knowledge atau intangible knowledge. Lalu juga ditransfer melalui coaching, mentoring dan juga interaksi wajah ke wajah. Langsung dia interaksi dengan coaching, baru dia bisa melakukan transfer ilmu pengetahuan tadi. Berbeda dengan explicit knowledge. Explicit knowledge adalah ilmu yang sudah atau pengetahuan yang sudah terdokumentasikan melalui kata-kata, audio dan juga rekaman. Lalu juga mudah disebarluaskan, diproduksi dan juga diakses kembali. Bisa dialih bentukan dari kata-kata menjadi audio menjadi video dan sebagainya. Lalu ditransfer melalui produk, layanan dan juga proses terdokumentasi. Ini teman-teman digunakan salah satunya teman-teman semua udah magang. Teman-teman kalau magang satu ada yang pernah lihat SOP perpustakaan, cara peminjaman buku, cara ininya ada SOP-nya kan. Tapi kadang-kadang juga ada yang bentuknya diajari langsung di coaching. Nah yang SOP tadi itu namanya explicit knowledge, karena teman-teman tinggal baca doang. Oh SOP startnya di sini, M-nya di sini akhirnya, mulai sampai selesai seperti itu. Jadi satu siklus kan. Tapi kalau yang tacit knowledge teman-teman nanti diajari oleh coachingnya gitu. Ini cara ngitung bukunya seperti ini, melabel bukunya seperti ini, menggunakan definisi seperti ini, cara shelving yang bagus itu seperti ini, ditunjukin gitu sama dia, dikasih contoh mengucap orang sunama kiuta etah iya. Nah itu tuh salah satu tacit knowledge, mentransfer pengetahuan dalam bentuk tacit ke tacit. Tapi kadang-kadang kalau melalui eksplisit, ini bukunya maka dipelajari, ini videonya maka dihabiskan gitu, jangan nontonnya gitu. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana mentransfer pengetahuan.
dan juga mempertahankan pengetahuan. Kalau misalkan di kayak tadi yang di coaching mentoring, kita bisa si coachnya bisa meninggal, bisa pensiun. Tapi ketika bentuknya sudah terdokumentasi, setelah di SOP kan, SOP-nya sudah berlaku banyak tahun, mau siapapun yang ada di situ, maka SOP-nya yang dipakai. Mau misalnya saya keluar tiba-tiba dari suatu perusahaan, tapi kan udah ada SOP-nya dan orang-orang tinggal mengikuti. Jadi dalam kalau teman-teman sudah bekerja di suatu organisasi, yang dibangun oleh teman-teman itu bukan bukan organisasi, bukan sendiri teman-teman gitu. Pengetahuan saya pengen begini. Ketika orang lain, ketika saya keluar dari perusahaan ini, maka perusahaan akan merasa kehilangan saya gitu. Karena saya itu pasti yang berharga. Tetapi bagaimana teman-teman membangun sistem gitu di perusahaan tadi. Jadi ketika orang lain menggantikan teman-teman, maka tinggal berjalan aja di sistem. Sudah autopilot gitu. Siapapun yang mengisi di posisi itu, ketika yang dibangun adalah sistem, maka tinggal autopilot saja. Tinggal sedikit inovasi. Tetapi kalau yang dibangun adalah ego teman-teman, teman-teman pengen merasa paling berharga di perusahaan itu, dan ketika tidak dituliskan, tidak dibuatkan SOP-nya, teman-teman keluar kayak asa aing kalau nama, wah perusahaan itu telah kehilangan aset yang paling berharga di dalamnya. Sudah teman-teman, teman-teman pun bisa digantikan. Kalau dalam dunia kerja teman-teman tuh bisa digantikan kapan saja. Mau ada masalah atau nggak ada masalah pasti. Jadi jangan sampai teman-teman besar kepala gitu. Wah saya yang paling jago bikin klasifikasi. Enggak, tapi nanti akan ada rotasi, ada mutasi, ada demosi. Salah satu cara agar perusahaan menyimpan asetnya gitu. Supaya teman-teman nggak besar kepala di situ, maka akan dipromosikan ke tempat lain, akan diberdayakan di tempat lain, dimutasi dijadikan kepala di situ. Itu bagaimana cara-cara perusahaan untuk melakukan kapitalisasi pengetahuan yang ada dalam diri kita. Sampai jam berapa? 13 tahun. Nah, ini untuk perkembangan knowledge management dimulai dari apranet itu nama aja. Ini perkembangan dari knowledge management dibagi dalam 4 tahap. Sebelum 1960, dekade 90-an, dekade 2000-an sampai 2010 dan sampai sekarang. Pada dekade 1960-an itu biasanya di knowledge management dikembangkan oleh para filsuf dan juga para ahli manajemen. Jadi sistem pakar, task knowledge dan explicit knowledge dia dikembangkan pertama kali oleh Michael Polanyi. Ada explicit dan taksi dan explicit knowledge. Lalu dia bikin buku judulnya Knowledge itu Ekonomi, bagaimana pengetahuan dan bagaimana mengkapitalisasi pengetahuan menjadi sesuatu yang berharga gitu, dapat meningkatkan nilai jual gitu. Lalu di Public Administration Review, konsep knowledge management pertama kali dibuat. Jadi istilah knowledge management itu tahun 1995 diciptakan setelah formalnya. Lalu dekade 90-an para ilmuwan pertama membuat buku-buku terkait dengan knowledge management seperti Nona, Kalapau, dan juga Grant. Lalu juga buku yang paling berpengaruh itu ditulis oleh Nona dan Tekuchi terkait dengan model sensi terkait dengan knowledge management. Kita akan melihat bagaimana model sensi tadi dipelajari. Lalu juga dikembangkan dalam dekade 2000-an di Universitas para teman-teman itu sudah ada banyak program studi yang menawarkan program studi knowledge management terpisah dari ilmu perpustakaan maupun ilmu manajemen sendiri. Lalu ketika 2010 ke atas maka knowledge management lebih canggih, ada artificial intelligence, teknologi stabil, dan juga penyimpanan di cloud computing yang lebih besar. Semua bisa akses Google dan sebagainya. Ini juga bagian dari sedikit sejarah.
Dulu pendekatan knowledge management itu ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah manajemen informasi, yang kedua adalah manajemen experience atau pengalaman, yang ketiga era kolaborasi, dan yang terakhir adalah era sense making, era pemahaman. Yang pertama ketika manajemen informasi, knowledge management mengatakan pokoknya kita bikin suatu sistem informasi kumpulin semua di situ. Jadi bank data, jadi bank pengetahuan, jadi repository pengetahuan yang penting, nggak penting, pokoknya simpan aja di bank data tersebut. Sehingga ketika kita membutuhkan informasi tersebut, kita akan langsung tahu oh informasi di sini. Ternyata di tahun 90 dekade yang pertama itu knowledge management, orang-orang jadi kebingungan gitu. Informasi data kebanyakan, nggak bisa diakses karena banyak sekali pengetahuan yang sudah dikumpulkan dan tidak terstruktur di pengetahuan tersebut. Lalu makanya dibuat dekade era yang kedua, di mana bukan cuma membangun sistem doang yang dikembangkan, tetapi bagaimana kita membangun budaya organisasi, membangun experience management tadi. Antara orang satu dengan orang lain bisa berbagi pengetahuan, bisa mengembangkan pengetahuan, bisa menyimpan pengetahuan, dikembangkan satu sama lain dalam bentuk informal maupun formal tadi, sehingga pengetahuan itu menjadi nilai tambah tersendiri. Selanjutnya adalah fase kolaborasi, di mana teknologi sekarang semakin berkembang seperti Google Docs atau Google Drive. Kita bisa mengakses teknologi tersebut secara bersama-sama. Kalau dulu kan sebelum ada Google Docs, orang tuh ngirim Word ketika dia ini kirim ke orang lain via email, kirim balik lagi. Tetapi ketika kita menggunakan Google Docs, kita bisa saling mengedit secara bersamaan satu waktu, walaupun beda-beda tempat gitu. Nah itu ada era kolaborasi di mana teknologi informasi sangat berperan mengubah sistem tata kelola pengetahuan yang ada dalam satu organisasi. Jadi kalau dulu tuh kita eranya flash gitu, dia banyak doing flash kemana? Nah sekarang kan kita tinggal masih aja di Google Drive, kita di mana tuh bisa kita bekerja. Dan yang terakhir adalah era sense making, di mana organisasi dituntut untuk lebih agile, lebih agile itu apa ya? Pada dulu saya lupa. Jadi lebih semangat untuk mencapai satu tujuan, lebih destruktif karena ada berbagai ancaman daripada kompetitor dan juga disrupsi teknologi. Lalu juga menerapkan design thinking, di mana lebih berempati kepada pasar, lebih berorientasi pada memahami kebutuhan pengguna kayak tadi Gojek tadi, dan juga lebih kompleks karena informasi yang ada sekarang lebih sulit untuk dipahami. Mana informasi yang benar, mana informasi doang yang enggak bernilai. Jadi dalam knowledge management, pengetahuan itu ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai, ada juga yang pengetahuannya bakal menyesatkan. Nah, bagaimana ketika kita tahu knowledge management ini mengidentifikasi 3 jenis pengetahuan tadi, lalu bagaimana pengetahuan yang sekarang kita miliki dapat membuat produk atau layanan yang kita kembangkan memiliki nilai jual dan juga nilai pasar yang kompetitif dibanding produk yang ditawarkan oleh orang lain. Oke, ada pertanyaan lebih dulu? Tidak ada? Oke, kita akhiri. Enggak. Itu pertanyaan pertama. Jadi konsep, jadi ketika teman-teman sudah ya kan pengantar, ini belum pengantar, sama ini lanjutnya juga pengantar yang tadi. Jadi pengantarnya cuma pengen memahami ini doang intinya sesi itu pengantar, dan juga pengantar juga. Jadi
buku yang teman-teman pegang yang sudah saya kasih itu materinya emang dua, cuma dijadikan 2 PPT aja. Kami tinggal dilanjutkan ke PPT doang. Yang satu dikerjain saja, yang satu lagi pada dana kemarin. Cuman pas dana itu belum bisa masuk ke kelas karena ada ujian komprehensi. Asing atau sesuatu beda. Asing ya. Nah, di dalam proses pengetahuan kita akan mempelajari 4 hal. Pertama adalah fondasinya, kedua mengapresiasi fondasinya. Bagaimana kita tadi kan kita udah tahu tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Tapi bagaimana kita mengubah dari tacit ke eksplisit, eksplisit ke tacit, tacit ke tacit, eksplisit ke eksplisit. Nanti kita akan membahas itu. Lalu juga ada siklus operasional, apa saja prosesnya dan juga katalisator metrik untuk mengukur budaya informasi tadi. Ini piramida pengetahuan yang kemarin, di mana data menjadi informasi. Misalkan contoh angka 15.000 itu adalah data yang kita terima dari bawahan kita. Tapi ketika menjadi informasi maka diberikan sedikit konteks. Dan itu dan ternyata data angka 15.000 tadi itu maknanya adalah laporan penjualan kuartal 1 dari produk yang kita punya. Ketika dilihat dibandingkan dengan data bulanan, ternyata menjadi satu tren dasar gitu bahwa produk kita itu menurun di bulan kemarin karena pendapatan kita cuma 15.000 rupiah, sedangkan di bulan sebelumnya kita dapat 50.000. Itu kan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, menjadi sebuah wisdom atau pengambilan keputusan apa yang akan kita lakukan ke depan. What next? Ketika kita punya pengetahuan. Contoh kalau diterapkan di perpustakaan, kita punya data 500 kunjungan di bulan ini. Sedangkan ketika dilihat trennya di tahun kemarin, ternyata di bulan Februari di bulan Maret tahun kemarin data menunjukkan bahwa kunjungan 200 nih. Makanya ada selisih 200 tuh. Kemana kan tren 200 orang tapi kenapa enggak berkunjung? Itu menjadi suatu pengetahuan. Oh ternyata mungkin gara-gara puasa bulan Ramadan sehingga kunjungan perpustakaan kita menurun. Nanti di bulan April kita bisa bikin suatu inovasi gitu. Oh nanti karena bulan April itu suasananya ada halal di halal, mungkin kita bisa open house perpustakaan ya buat suatu program untuk meningkatkan perpustakaan, meningkatkan minat kunjung perpustakaan. Nah itu wisdom atau kebijaksanaan atau ya kebijaksanaan membuat suatu keputusan dari data yang kita punya. Jadi kita tuh harus tidak asal bikin program gitu. Harus punya banyak input terlebih dahulu dari eksternal maupun internal, dan nanti kita akan mengembangkan program yang kita miliki. Sama kayak teman-teman bikin program kegiatan atau MD, kita harus punya input dan output. Apa yang pengen dihasilkan dari program yang teman-teman kembangkan. Contohnya dibikin milad jurusan, milad prodi. Outputnya jelas kan akan tersosialisasikannya milad tersebut. Tapi kita harus lihat input dan outputnya, kondisi eksternal seperti apa, keuangannya seperti apa, program sumber daya ini, sehingga nanti kita bikin program yang bagus yang bisa dieksekusi dan sesuai harapan. Nah ini tadi saya sudah bilang ada pengetahuan yang tersembunyi atau intangible, tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Pengetahuan yang tersembunyi seperti pengalaman, intuisi dan wawasan tidak mudah untuk dibagikan ke orang lain. Jadi saya bilang bahwa kepikiran cuma belum bisa diungkapkan kata-katanya. Kadang-kadang ada orang yang pintar banget, tapi nggak bisa ngajarin orang lain. Dia tuh pintar banget tapi bisa ngajarin. Ada juga orang yang dia tuh nggak pintar-pintar amat, tapi ketika menjelaskan ke orang lain enakin gitu. Nah itu adalah pengetahuan yang taksis, yang tersembunyi gitu. Wawasan intuisi, dan juga ada pengetahuan yang eksplisit, alat struktur seperti manual, SOP dan sebagainya. Jadi di dalam knowledge management ini kita bermain dua pengetahuan ini. Bagaimana mengelola pengetahuan taksit yang tersembunyi, yang entah di mana itu, bagaimana cara mengeluarkannya, dan juga yang tidak tersembunyi atau eksplisit. Nah caranya adalah ini teman-teman, ini adalah model Senshi namanya.
socialization, externalization, combination, dan juga internalization. Ini model sensi ini dikembangkan pertama kali oleh Nonaka dan Foucault untuk bagaimana kita mengubah pengetahuan taksit ke taksit, eksplisit taksit eksplisit, eksplisit eksplisit, dan juga eksplisit ke taksit. Jadi bagaimana organisasi ini mengembangkan pengetahuan tadi. Contoh misalkan kalau taksit ke taksit namanya sosialisasi. Kita bersosialisasi dengan orang, melakukan coaching, mentoring, magang. Kita kan mengajarkan skill yang kita punya ke orang lain. Nah itu namanya taksit ke taksit. Jadi, kita mengajarkan skill orang lain. Kita bisa bikin klasifikasi, bikin katalog buku 20 per menit, misalnya 20 katalog per menit. Kita ajarkan ke orang lain, oh ini stepnya, oh ini tips and tricks-nya. Itu taksit ke taksit. Kalau dari taksit ke eksplisit, bagaimana cara membuat katalog buku tadi dieksplisitkan di dalam suatu buku panduan atau video tutorial atau video tutorial, sehingga orang dia tinggal lihat buku, tinggal lihat video tadi, orang paham gitu. Oh ternyata mengkatalog buku itu seperti ini. Nah, itu dari taksit ke eksplisit. Kalau kombinasi eksplisit, bagaimana cara kita mengubah media dari buku menjadi eksplisit, menjadi video. Maka ada prosesnya, atau menjadi suara, atau menjadi SOP yang lebih ringkas. Kalau buku kan tebal, jadi SOP dia lebih lebih ringkas ya, bisa dibaca sekali dulu dan sebagainya. Itu namanya kombinasi. Tetapi ada internalisasi. Ketika orang mempelajari buku tadi dari eksplisit ke taksit, kita nonton video tutorial dan sebagainya, itu adalah namanya internalisasi. Kita menginternalisasi pengetahuan yang ada di luar diri kita ke dalam diri kita, sehingga kita bisa mengetahui skill tadi. Ini pengetahuan diinternalisasi. Sosialisasi itu jadi kita bersosialisasi ke orang lain, magang. Kalau eksternalisasi kita yang mengeluarkan, kalau internalisasi kita yang menyerap, kalau kombinasi kita yang mengubah media informasi. Itu mudah. Oke, ada yang mau menjelaskan terkait ini? Karena ini penting sekali untuk dipahami. Ini model yang paling sederhana dalam proses manajemen. Kalau misalkan saya skripsinya pengen ini boleh. Pak, Ya. yang kombinasi eksplisit ke eksplisit itu tuh kan taksit dulu nggak sih Pak? Enggak. Oh, Eksplisit kayak dari awalnya buku tuh, tapi pengen jadi video tutorial. Kan kita tinggal dibikin video tutorial. jadi baru kayak apa? Ya jadi dokumen, jadi medianya yang berubah. Awalnya video jadi buku misalkan, atau jadi SOP yang bentuknya SOP yang diagram alur itu menjadi kata-kata yang bisa dibaca gitu. Cuman medianya yang berubah. Kalau ke taksit dulu namanya internalisasi, dipahami dulu. Kalau proses memahami buku tadi benar, dia harus diinternalisasi dulu. Tapi kan tujuannya adalah bagaimana mengubah yang awalnya buku panduan menjadi video tutorial misalkan. Jadi di medianya yang berubah. Tapi prosesnya namanya kombinasi. Contoh di dalam sosialisasi atau artinya mentransfer pengalaman melalui interaksi itu ada tiga di antaranya. Pertama adalah mentorship atau shadowing atau pemagangan. Jadi teman-teman sudah mengalami ini semua sebagai magang di perpustakaan masing-masing yang pernah teman-teman ikuti gitu. Mengamati pakar bekerja secara langsung. Kadang-kadang kita melihat itu ternyata bos saya itu seperti ini cara membuat laporan itu dengan cepat dan sebagainya. Oh ternyata saya diajari oleh bos saya untuk melakukan awalnya yang 1 jam mengerjakan 1 laporan, ketika diajari oleh bosnya 5 menit selesai. Nah itu adalah mentoring, jadi diajarkan gitu dari secara langsung. Yang kedua diskusi formal, pertukaran ide di luar rapat formal. Jadi diskusi informal ini itu penting karena kalau di rapat kadang-kadang suasananya tegang, kadang-kadang ide-ide yang brilian itu gak muncul di ruang rapat. Pikiran ketika lagi liburan, lagi outbound dan sebagainya. Makanya setiap perusahaan itu ada outbound. Salah satunya adalah untuk ini, untuk mengeluarkan ide-ide.
Jadi jangan sampai orang setahun kerja terus di kantor terus kapan-kapan ada liburannya, ada buka bersamanya, ada permainan ada gitu. Itu untuk merefreshing ide gitu. Kalau tetap terus diproduksi di apa ya, kerja terus di perusahaan pun nggak kemana-mana, kadang-kadang kita jadi jenuh sampai sendiri, nanti produktivitasnya menurun juga kan. Itu salah satu kenapa setiap perusahaan itu ada outbound atau ada studi banding dan sebagainya. Yang terakhir adalah komunitas praktik, di mana karyawan yang mempunyai keahlian berupa berbagi tantangan kreatif, berbagi pengalaman. Tadi misalkan kepala perpustakaan, pada perpustakaan studi banding ke perpustakaan lain untuk berbagi pengalaman. Oh, praktek terbaik di perpustakaan ini itu untuk meningkatkan kunjungan, programnya ini loh di perpustakaan kami. Nanti pas balik ke perpustakaan besar diterapkan tuh dirubah, dibikin inovasi. Itu fungsi dari studi banding. Selanjutnya eksternalisasi, mengartikulasikan pengetahuan yang sudah tertulis. Satu, bikin SOP atau dokumentasi proses. Kita dokumentasikan prosesnya, SOP-nya seperti apa. Kalau kan ada sedang bikin diagram alif di database mungkin. Kalau bulat itu start, itu bulat lagi. Kalau kotak itu artinya ini dan sebagainya. Belum tahu. Nanti mungkin ada kita ada pertemuan terkait dengan memahami diagram alif. Lalu penciptaan konten, membuat podcast lalu membuat video tutorial tadi sudah saya ceritakan, dan juga menggunakan metafora dan juga analogi. Kalau bikin metafora atau analogi kan ketika kontennya susah dipahami, bikin analoginya seperti ini kok. Kalau di pasar gini, saya boleh paham. Itu salah satu cara eksternalisasi, memudahkan orang memahami satu konsep yang agak sulit. Yang selanjutnya adalah kombinasi, menciptakan wawasan baru dari data atau pengetahuan yang sudah kita miliki. Misalkan analis lintas departemen, kan ada satu problem, ada satu problem perpajakan, tiba-tiba ada masalah di perusahaan itu terkait dengan pajak, maka kita libatkan departemen yang berhubungan dengan kasus tersebut. Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Hukum atau Legal, dan juga Departemen Keuangan, sehingga mereka punya perspektif masing-masing untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Nah, itu menambahkan data. Itu ada katalogisasi, membuat katalog atau membuat sistem pengetahuan. Jadi kalau misalkan masalahnya ini, solusinya ini. Nah, itu adalah kan di perusahaan itu masalahnya kadang-kadang itu aja gitu. Nah, maka kita harus menginventarisir masalahnya apa dan bagaimana cara kita membuat solusinya. Bikin katalognya tadi. Juga dashboard status. Kita bikin dashboard aja kayak memantau perkembangan dan sebagainya. Selanjutnya internalisasi, mengubah teori menjadi refleksi kita. Ada learning by doing. Ada juga pelatihan dan simulasi, dan juga refleksi. Kalau ini mungkin teman-teman udah mengalami semuanya kali ya. Mungkin ada yang pernah ikut pelatihan apa di kelas ini, learning by doing, teman-teman langsung belajar aja. Tanpa diajari main HP itu, teman-teman bisa gitu main HP yang dari Android ke iPhone. Jadi situs-situs pengetahuan secara operasional. Kayak kemarin, penciptaan, lalu disimpan, dibagikan, lalu diterapkan, aplikasikan di organisasi. Jadi nanti ada pertemuan mungkin bagaimana cara kita menciptakan pengetahuan dan menciptakan bagaimana cara kita menyimpannya. Sehingga tadi misalkan kalau ada apa, kita harus mengkubur seseorang gitu, karena dia pengetahuannya penting atau seperti apa gitu. Ketika dia resign, pengetahuannya berarti otomatis kita nggak ada. Bagaimana cara kita mempertahankan pengetahuan tadi dalam organisasi tadi. Lalu ada juga sharing, berbagi informasi antara rekan kerja, dan juga penerapan bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan yang baru.
Saya kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Sudah pusing? Pusing. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ada. Apa siapa?